Salam. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Rabu dan juga Rabu berlalu, kita masih ada sebagaimana kita ada. Semua semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Susah, senang, sakit, sehat, sembuh ada dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kehadirannya. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala berkat limpah rahmat anugerah, kasih setia, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih setelah sepanjang hari kami beraktivitas. Malam hari di tempat ini Engkau menarik kami untuk datang beribadah di tempat ini. Urapi kami semua ya Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan dan kerjakan di tempat ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke tempatnya hanya dengan satu alasan, ingin meninggikan, memuliakan, serta membesarkan Tuhan. Dan terlebih lagi kami rindu biarlah kiranya hadirat-Mu melawat dan menjamah kami semua. Urapi semua kami hamba-hamba-Mu yang berbagian dalam melayani Engkau dengan pengurapan surgawi, urapan pujian penyembahan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Ruki Chandra, Ruki Tan akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi dia Tuhan dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Apa yang telah Tuhan taruh di hatinya, yang telah menjadi bagian dalam hidupnya, biarlah itu semua yang dibagikan sehingga memberkati kami semua. Itu bungkus istri, anak-anak, usaha, pekerjaan mereka dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Hamba menyerahkan peribadahan ini hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya serta diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amin. Amin. Ya, boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku, malam hari ini kita semua kembali diberikan waktu dan kesempatan yang indah oleh Tuhan. Amin. Ini merupakan saat yang indah karena kita masih dapat menikmati saat-saat bersama dengan saudara seiman untuk memuji memuliakan Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan lebih dalam di hadirat Tuhan, menaikkan pujian kita. Sama-sama mari kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus Tuhan yang baik bagi kita semua. Oh haleluya. Kami sembah dan kami muliakan hanya nama Yesus, hanya nama-Mu yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat kita sama-sama kita menyembah. Saat ini ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh,
kabar? Luar biasa. Boleh lihat kiri kanan, kasih senyum dong, tanya apa kabar? Iya, kabarnya pasti luar biasa, amin. Amin. Sebab Tuhan kita luar biasa, saudara. Walaupun kadang kita, ya, bagaimana menjadi luar biasa kalau kita banyak pergumulan, kita ada sakit penyakit, tapi satu yang kita percaya bahwa Tuhan itu kekuatan kita dan Dia dahsyat, Dia luar biasa. Dia menginginkan kita menjadi umat-umat yang kuat dan menjadi pemenang. Amin. Siapa yang ingin menjadi pemenang, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini? Angkat tanganmu dan katakan amin. Haleluya. Boleh lebih semangat tepuk tangannya. Hey, dengar hai umatnya, dengar firman-Nya, janji-Nya bagi kita yang dikasihi-Nya. Teranglah datang, terbit atasmu, bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Semua jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Yes. Lebih semangat lagi ya. Kita imani bahwa pujian kita naikkan mengandung kuasa. Amin. Kita jadi kuat oleh karena hadirat Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena kuasa di dalam pujian. Mari bersama-sama kembali. Dan hai umat-Nya, benar iman-Nya, janji-Nya bagi kita yang dikasihi-Nya. Teranglah datang, terbit atasmu, bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Bersama-sama semuanya. Jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Maka coba Tuhan, coba tangannya jangan seperti ini. Orang yang kuat bukan orang yang lemas ya. Orang yang kuat tangannya seperti ini, perkasa, dahsyat, dan saya ingin percaya semuanya siap mengalami kedahsyatan Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Semuanya mana? Jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Mari coba Tuhan suaranya. Jadilah kuat di dalam jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat. Yes. Haleluya. Yang sudah merasakan bahwa dia menjadi lebih kuat, boleh saja tangan-tangannya terangkat semuanya. Wow, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita bersyukur karena saat-saat seperti ini. Kalau kita lihat beberapa waktu lalu kita nggak bisa beribadah, nggak bisa kumpul seperti ini. Atau ada orang ingin beribadah, ingin berkumpul, rindu untuk beribadah, tetapi tubuhnya lemah, dalam keadaan sakit. Tapi saya melihat begitu dahsyat saudara-saudara yang ada di tempat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, yang umurnya sudah tidak muda lagi, sebagian besar sudah tidak muda lagi, tapi tetap semangat mencari Tuhan. Tuhan sangat baik.
keras katakan, we give you all the glory. We
kasih jemaatmu di tempat ini. Kau tidak pernah meninggalkan anakmu yang berseru padamu. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami tahu di dalam hadirat-Mu ada Tuhan kasih. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada berkat yang berlimpah-limpah yang terus mencurahkan. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa hadiratnya, begitu luar biasa malam hari ini. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan? Wah, luar biasa ya. Saya tadinya kalau nggak pengen berhenti hadiratnya Bapak Ibu ya. Terima kasih saya dikasih kesempatan untuk berbicara di sini ya. Terima kasih untuk Pak Jeki yang sudah mengundang saya. Terima kasih juga Pak Bambang, semuanya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Saya merasa bangga sekali bisa hadir di sini. Saya ingat pertobatan saya Bapak Ibu ya. Saya bertobat di tahun 2005. Saya tinggal di sini tahun 2005. Ya, 2004 sampai 2005 saya tinggal di Blok H di ujung sana yang nomor 2 sebelah kanan. Saya 1 tahun tinggal di sini. Ya, saya tadinya belum bertobat. Bertobatan saya lucu Bapak Ibu. Ya, dulu di sini ada pendeta Pak Ferry Antoni dulu ya, pernah di sini. Ya, saya kan sering dengar lagu ini ya, lagu apa? Mungkin saya perkenalkan diri dulu Bapak Ibu ya. Mungkin sebagian belum kenal saya ya. Nama saya lengkapnya Rukiat Tandra. Saya biasa dipanggil Ruki ya. Nah, ini istri saya 1, anak saya 3+1. Kok bisa ya anak 3+1? Iya kan? Anakku yang benerin 3, 1 ponakan. Jadi di dalam rumah rame jadinya. Ada 4 anakku jadinya ya. 3+1. 3 cewek 1 cowok. Anakku 2 cewek 1 cowok. Jadi 3 anakku, jadi tambah 1 lagi 4. Nah, sekarang saya tinggal di Citra 2. Saya tinggal di Citra 2 di Blok K4 nomor 3A. Kalau Bapak Ibu ke Citra 2 Blok K4 3A itu rumah saya. Sebelumnya saya mau kesaksian dulu Bapak Ibu ya. Saya emang bertobatnya di gerejanya Pak Ferry Antoni ya. Lucu begini, pertobatan saya itu, saya kan dulu sering dengar lagunya apa? Sidney Mohede yang album pertama itu tahun 2004 kalau nggak salah ya. Padahal waktu itu saya masih di Katolik, tapi saya suka dengan lagu-lagunya. Ya kan, saya naik losbak, Bapak Ibu kalau tahu saya tinggal di sini, saya bawa losbak, saya itu dulu bisnis tutup botol Bapak Ibu. Tutup botol tuh didaur ulang dari teh botol, dari Coca-Cola, saya kumpulin hampir seluruh Jakarta. Nah, ya. Mungkin Bapak Ibu bingung kali ya, kok ada usaha seperti itu, daur ulang tutup botol. Iya kan? Di Jakarta cuma saya sendiri yang bikin gitu loh. Ya, Tuhan pilih saya, jadi luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Dia kan ibadahnya sore. Setelah saya pulang, istriku bilang, itu gereja itu nyanyi lagu-lagu yang lu denger tuh di mobil. Oh iya, ya udah, coba kamu duduk di sana. Ya udah duduk, ya kan. Habis selesai, saya diajak persekutuan doa. Nah, persekutuan doa ya udahlah, saya ikut lah. Mami ikut gak begitu ya? Nggak ikut, ya saya sendiri ikut. Ya. Terus di dalam persekutuan doa ini, saya ketemu Pak Jeki. Ya kan, saya ketemu Pak Jeki habis selesai doa. Saya kan orangnya suka ngobrol gitu ya. Saya suka ngobrol, saya tanya Pak Jeki. Saya juga nggak tahu ya kenapa saya bisa tanya Pak Jeki gitu loh. Saya bilang, Pak, tapi sebelumnya kita buka dulu ya. Yang saya mau ngomongin, buka dulu. Kita di Maleakhi 3 Bapak Ibu. Maleakhi 3 ayat 6 sampai 10 ya.
3 6 sampai 10. Karena ini apa? Ini pertanyaan saya ke Pak Jeki gitu ya. Pembayaran persepuluhan menyenangkan hati Allah gitu ya. Saya lucu loh, saya bertobat di firman ini gitu loh. Ya kan? Pembayaran persepuluhan menyenangkan hati Allah. Kita baca ya. Dari ayat 6 sampai 10. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak lenyap. 7. Sejak nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, kata Tuhan ya. Maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, ini manusia berkata pada Tuhan, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Kata Tuhan lagi, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, kata Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Garis bawahi Bapak Ibu, persembahan persepuluhan dan persembahan khusus ya. Kamu telah kena kutuk, kata Tuhan. Tetapi kamu masih menipu aku, ya seluruh bangsa. Ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, kata Tuhan, ujilah aku ya. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Iya kan? Saya bertobat di ayat ini Bapak Ibu. Saya dijelasin sama Pak Jeki. Saya tanya Pak Jeki, Pak, waktu itu saya udah usaha sendiri, saya bilang, iya kan? Penghasilan saya bilang nggak kecil loh. Penghasilan saya, anak saya baru baby ya, 2005 berarti anak saya baru mau umur 2 tahun waktu itu. Saya ketemu Pak Jeki itu perkiraan saya awal 2005 ya, awal 2005 saya ketemu Pak Jeki. Saya bilang, Pak, saya punya penghasilan lumayan ya kan, tapi setiap bulan itu cuma ngutang lewat. Kenapa bisa begitu, Pak? Saya sendiri bingung, saya bilang. Ya kan? Akhirnya Pak Jeki bukain Maleaki buat saya waktu itu. Saya masih ingat di mana, di Tegal Alur ya. Ya Pak ya. Masih ingat Pak situasi itu Pak ya. Padahal saya waktu itu saya baru kenal Pak Jeki, tapi saya bisa akrab. Maksudnya ajak ngobrol gitu waktu itu dengan Pak Jeki. Pak Jeki mulai jelasin ke saya gitu loh. Dia bukakan ayat demi ayat, dia jelasin ke saya ayat demi ayat. Ya. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ya, kita tidak akan lenyap Bapak Ibu. Kan? Tuhan tuh tidak akan berubah sekarang sampai selama-lamanya tuh Tuhan tidak akan pernah berubah. Sejak nenek moyangmu ya, kamu telah menyimpang dari ketetapanku, kata Tuhan. Karena kita tidak taat Bapak Ibu. Tuhan tuh setiap kita tuh, Tuhan tuh pengen memberkati setiap kita. Saya khotbah, saya bersharing begini, saya bukannya Tuhan itu kita cari Tuhan tuh cari berkatnya Bapak Ibu, bukan ya. Saya bukan mau menekankan Bapak Ibu setelah bayar perpuluhan kayak saya akan jadi kaya. Orang-orang di luar tidak bayar perpuluhan kok tidak, nggak apa-apa tuh katanya mereka lebih kaya dari kita. Kata siapa? Baca di Daud, iya kan? Daud komplain sama Tuhan. Orang-orang yang di luar Tuhan kok mereka hidupnya gemuk-gemuk, semuanya makmur, nggak ada susahnya. Kata Tuhan, pada akhirnya aku akan menaruh mereka di tempat yang licin. Mau? Hah? Mau ditaruh di tempat yang licin pada akhirnya? Yang kata apa tuh? Ada gertak gigi ya katanya. Gertak gigi, hanya ada gertak gigi. Itu menyeramkan loh tempat itu loh. Saya sih nggak mau. Ya, saya sih nggak mau. Tapi itu belum, itu masih jauh sekali ya, itu masih jauh. Tapi tidak perlu takut. Kita orang yang percaya pada Tuhan,
Kalau kita terus melakukan perintah Tuhan, pasti kita semuanya bukan hanya diberkati secara materi Bapak Ibu, semuanya Tuhan akan berkati gitu loh. Ya, semuanya. Tuhan tidak pernah menciptakan setiap kita ini hidup dalam kesusahan, hidup di dalam pergumulan yang tiada henti. Kenapa hidupku begitu ya? Pilihan Bapak Ibu, pilihan. Iya kan? Tuhan tuh seperti orang tua. Orang tua yang jahat aja ketika anak meminta roti tidak dikasih ular. Apalagi Tuhan yang begitu mengasihi setiap umat ciptaannya Bapak Ibu. Pilihan. Nah, kita balik lagi ya. Bolehkah manusia menipu Allah? Kata Tuhan, ini kata Tuhan. Tapi kamu telah menipu aku, kata Tuhan. Dengan cara bagian persembahan persepuluhan. Iya kan? Persembahan khusus. Saya kesaksian ya. Saya sendiri juga. Saya hampir 3 bulan yang lalu saya tidak melakukan pembayaran persepuluhan. Saya kenapa tidak melakukan pembayaran persepuluhan? Saya pikir dalam hatiku, keuntungan saya cuma 5, sedangkan pengeluaranku ada 9 minus 4. Iya kan? Saya keuntungan usaha mestinya rugi, maksudnya bukan operasional ya. Saya punya pengeluaran rumah tangga gitu loh. Iya kan? Tapi setelah saya dibukakan lagi firman ini, saya langsung melakukannya. Iya kan? Biarpun saya cuma dapat 2, saya harus keluar 5 minus 3, saya tetap lakukan itu di bulan 7 yang lalu, awal bulan 7 yang lalu. Tadinya saya juga nggak ngerti dan persembahan khusus apa gitu. Iya kan? Persembahan khusus benih yang harus kita tabur Bapak Ibu. Dan saya diajarinnya begini Bapak Ibu. Ya. Persepuluhan itu seperti ladang yang Bapak Ibu pacul setiap hari. Iya kan? Ladang dipacul setiap hari. Terus dihujan, tanahnya subur nggak tanahnya? Tapi bisa tumbuh nggak? Ada yang bisa tumbuh nggak di dalam yang tanah yang kita pacul ini? Kalau tidak ditaburin benih, nggak bisa dituai Bapak Ibu, nggak bisa dituai. Kamu nggak tahu sih saya gimana sekarang, gimana mau bayar persepuluhan. Gaji saya 1 juta, pengeluaran saya udah mepet 1 juta juga. Kalau andai kata saya bayar persepuluhan lagi 1 juta, 100.000, berarti saya minus 100.000, nggak masuk di akal. Kalau saya lakukan itu, bener nggak Bapak Ibu? Nggak masuk di akal. Tuhan nggak pernah hitung-hitungan sama kita, tapi Tuhan lihat hati setiap kita mau melakukan firman-Nya. Seperti yang saya bilang, ya kan? Saya lanjut lagi, bolak-balik ya. Selanjutnya Pak Jeki. Setelah Pak Jeki mengajarkan saya tentang kebenaran persepuluhan ini, tadinya tabungan saya cuma biasa-biasa saja, ya kan? Saya dalam 6 bulan tabungan saya naik 10 kali lipat. Saya sendiri juga nggak tahu. Waktu itu saya kan dari Katolik ya. Katolik bukan jelek ya, saya tidak mendiskreditkan Katolik ya, sorry ya. Saya waktu itu persepuluhan saya masukin ke gereja Katolik gitu loh. Tapi padahal kan saya nggak diajarkan di gereja Katolik gitu loh. Iya kan? Saya melakukannya di gereja Katolik. Pertama kali, saya masih ingat pertama kali jumlahnya berapa, saya masih ingat. Dan dalam 6 bulan tabungan saya naik 10 kali lipat. Saya sendiri juga bingung. Ya, saya sampai simpen duit di bawah kasur. Saya sampai simpen uang di bawah kasur. Kok bisa begitu ya? Kemarin kemana aja tuh duit?
Iya kan? Kemarin-kemarin kemana aja? Dan dalam tahun 2000, saya kan kontrak ya, di sini saya kontrak. Dalam tahun 2005, setelah saya melakukan firman Tuhan, saya bisa beli rumah di Citra Dua Extension. Saya tinggal di Citra Dua Extension dari 2005 sampai 2019. 14 tahun saya tinggal di sana. Ya, dengan sangat ajaib Tuhan memberkati saya. Sangat ajaib. Ya kan, nggak masuk di akal Bapak Ibu, benar-benar nggak masuk di akal. Nih balik lagi ke benih. Ya, saya melakukan benih di awal Juli saya melakukan benih, persepuluhan dan benih. Saya melakukannya Bapak Ibu, ya, persepuluhan kan 10%, benih saya cuma 10%, dengan posisi yang saya minus loh Bapak Ibu, dengan posisi minus, saya harus sisihkan keuntungan saya itu 20%. Iya kan, nggak masuk di akal. Sekarang saya usahanya babi, ya. Oh, babi, orang-orang dagang babi kok kurus-kurus begini kan, biasanya gemuk-gemuk kan. Saya usaha babi, saya pengirim babi dari Sumatera, dari Bali, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, pernah juga berapa kali dari Kalimantan Barat, saya juga pernah disuplai dari sana. Dengan anugerah Tuhan, saya dari tutup botol udah expired usahanya. Tuhan dengan sangat ajaib dia bawa saya usaha babi. Usaha babi ini di Jakarta tadinya cuma saya sendiri, tadinya orang Jawa semua, orang Solo. Yang kirim babi itu orang Solo semua, 100% orang Solo. Ini timbul satu di Jakarta. Dan sedangkan saya tidak tahu babinya seperti apa, tapi Tuhan buka jalan dengan sangat ajaib. Tuhan buka jalan. Ya. Balik lagi Bapak Ibu ke benih, ya kan? Benih sakit ya, kita udah minus, ya. Untung, usahaku untung, tapi kecil buat nutupin pengeluaran gue nggak cukup. Tapi setelah saya tahu kebenaran ini, saya lakukan persepuluhan dan benih. Ya. Persepuluhan ini seperti ladang yang dipacul dan dihujanin terus sama Tuhan. Tapi nggak ada yang bisa tumbuh di situ karena tidak ada benih yang ditabur. Apa yang mau tumbuh? Tapi setelah saya taat, Tuhan kontan, tahu kontan? Langsung awal bulan Tuhan gantikan berapa ya? Hampir 20 kali lipat. Nggak masuk di akal kan? Ikut Tuhan nggak ada yang masuk akal Bapak Ibu. Tuhan gantikan 18 kali lipat benih yang saya tabur. Saya tuai 18 kali lipat. Nggak masuk di akal Bapak Ibu. Ikut Tuhan nih nggak masuk di akal. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Gua nggak cukup nih. Nggak mungkin gua harus kasih perpuluhan, lu gila lu. Iya kan? Gua udah begini aja udah susah. Udah nggak ngutang ke orang lain aja, nggak pinjaman utang, gua udah syukur. Gua suruh perpuluhan lagi. Lu gila lu. Itu kalau gua ikut Tuhan harus gila Bapak Ibu. Ya. Harus gila kita lakukan firman Tuhan. Coba masuk di akal nggak? Sebulan aja, sebulan keuntungan itu cuma saya masih minus sebulan kerja. 1 kali kerja dapat udah hampir nutup 1 bulan saya punya operasional rumah tanggaku. Ajaib kan Tuhan Bapak Ibu. Ajaib. Saya nggak punya penghasilan. Mungkin oma-oma di sini saya kan dikasih sama anakku.
Ayo, persepuluhan. Harus. Mestinya gembala Bapak Ibu yang harus mengajarkan itu ke Bapak Ibu, bukan. Tapi saya dapat apa yang menjadi memberkati saya melalui Pak Jeki ya. Pak Jeki ini salah satu pembina rohani saya ya Bapak Ibu. Pak Jeki ini salah satu pembina rohani saya. Pembina rohani saya banyak Bapak Ibu, banyak sekali ya. Pak Ferry Antoni, Pak Jeki Medor, Pak Peter Leonard, Pak Alek Leo. Saya banyak sekali musim bersama hamba-hamba Tuhan ya. Musim demi musim saya lewatin semua ya. Saya musim demi musim saya lewatin semua. Sekarang Bapak Roni saya yang baru lagi sudah ya. Bapak Roni sekarang lebih muda dari saya, tapi dia banyak memberkati kehidupan saya. Pak Jeki juga dulu sekali, saya kalau ada masalah saya langsung telepon Pak Jeki. Pak, gimana nih? Terus bertahan. Saya sedikit kata Pak Jeki, terus bertahan, terus bertahan, terus bertahan. Iya kan? Sampai Pak Jeki ajak saya ke ini apa, doa puasa Esther. 2 kali saya diajak sama Pak Jeki doa puasa Esther. Aduh, luar biasa, hambanya luar biasa. Ikut Tuhan kita nggak hitung-hitungan Bapak Ibu. Kita juga bukan selot ikut Tuhan, tapi firman yang berkata gitu loh, firman yang berkata ya. Persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Saya dalam 1 kali kerja, ya kan, saya sebulan baru 8 kali kerja. Saya sebulan cuma 8 kali kerja. Ya. Dalam 1 kali kerja aja Tuhan sudah lipat gandakan. Terus kamu telah kena kutuk. Kena kutuk begini bukannya kutuk di mana Bapak Ibu ya? Jangan mau ditakutin sama pendeta. Kamu nggak berperpuluhan, kamu kena kutuk. Kena kutuknya apa? Kita tidak ada proteksi dari Tuhan. Penghasilan kita tidak ada proteksi dari Tuhan. Gitu loh. Bukan hidup kita dikutuk, bukan ya. Itu banyak kan pendeta gembala sudah nakutin jemaatnya pakai kamu telah kena kutuk. Kita tidak ada covering dari Tuhan. Kita tidak ada perlindungan dari Tuhan Bapak Ibu. Sebelum saya melakukan firman ini ada aja pengeluaran gitu loh. Entar mobil lah, masuk bengkel lah, entar anak lah, ke dokter lah, ke inilah, ke itulah. Iya kan? Mobil saya mungkin setiap bulan tuh ada aja masuk bengkel. Ada aja, setiap bulan tuh ada aja, saya juga nggak ngerti. Tapi setelah saya melakukan ini, nggak ada tuh semuanya yang tiap bulan masuk bengkel, nggak ada lagi. Saya sendiri juga bingung, kok bisa begitu? Karena ada perlindungan dari Tuhan. Penghasilan kita tuh dilindungi, keluarga kita tuh dilindungi sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua, kita jangan takut dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan, kita harus hidup di atas standarnya Tuhan Bapak Ibu. Standarnya Tuhan bagaimana? Bapak Ibu setiap hari baca firman Tuhan jadi seperti ini. Iya. Kalau kita hidup standarnya Tuhan, kalau kita hidup di standarnya manusia cuma segini. Kalau kita hidup di standarnya Tuhan, kita lihat masalah kecil. Bisnis masih bohong-bohongan, tipu sana tipu sini. Terus ngomong masih suka sana sini. Dan kita tidak pernah baca firman Tuhan, kita tidak pernah saat teduh, kita tidak pernah menyembah Dia, kita tidak pernah menjalin hubungan dengan Tuhan. Semuanya, wah saya nggak ada waktu, mana ada kayak gitu, saya kerja. Pada saat Bapak Ibu kerja, perjalanan kerja itu bisa Bapak Ibu lakukan dengan memuji, menyembah Tuhan.
Tidak ada alasan untuk tidak menyembah, memuji Tuhan. Bapak Ibu bisa bangun pagi, bangun subuh untuk menyembah Tuhan, baca firman Tuhan semuanya. Kita harus hidup di atas standarnya Tuhan, Bapak Ibu. Kita lihat masalah kecil. Kalau kita hidup di standarnya manusia, kita capek, Bapak Ibu, capek sekali, capek. Ayo mulai malam ini kita lakukan firman Tuhan dari hal yang kecil ini. Saya jadi ingat, saya kan dapat duitnya dikasih sama anakku, nggak mungkin saya bayar 40. Kata siapa? Nggak mungkin. Semuanya mungkin, tergantung kita mau melaksanakan nggak firman itu. Gitu. Nggak ada yang nggak mungkin. Kata Tuhan, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Seluruh Alkitab ini yang ada kata ujilah aku cuma di Maleakhi 3 ayat 10. Coba, Tuhan bilang ujilah aku. Kenapa kita harus takut? Ya kan? Ujilah aku. Ayo Bapak Ibu, ya, kita lakukan firman Tuhan ini, ya. Kita lihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, ya. Dan terus kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Benih kita ini bisa aja Bapak Ibu untuk, oh ada temenku anaknya nggak sekolah, kita kasih benih ini, kita kasihin ke mereka. Kita tahu dia susah, ya kan? Oh anak itu udah nggak bisa beli pampers segala macam, kita kasih ke mereka gitu loh. Tapi dengan mendidik, ya, bukan yang kasih begitu, supaya dia jangan ketika orang susah cari kita, lu doa dulu kan, gua nggak makan nih, lu suruh gua doa, nggak masuk di akal. Itu orang Kristen biasanya begitu. Tingkat rohaninya tuh udah di atas awan-awan, iya kan? Suruh orang doa, orang gak makan lu suruh doa. Ya kita bantu kali ini, tapi besok-besok dia datang lagi, ya berarti orang itu nggak mau berubah gitu, ya kan? Tapi kita harus menjadi saluran berkatnya Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus melihat, kita harus lingkungan sekitar kita ini apa kebutuhannya gitu, apa kebutuhan lingkungan kita ini, ya kan? Apa yang kita bisa bantu di lingkungan ini? Contohnya di sini, mungkin di gereja. Oh, mungkin saya bantu Pak Jeki lah, susun bangku di sini. Mungkin bantu angkat-angkat barang segala semuanya. Ya kan? Banyak sekali Bapak Ibu, kita harus identifikasi sekeliling kita ini kebutuhannya apa Bapak Ibu. Ya, kita harus peduli dengan lingkungan. Mungkin di sini orang-orang banyak orang tua di sini. Ayo bikin tim, ya, kunjungan mereka, kita doain mereka, memberi dampak bagi lingkungan kita, ya kan? Atau kita berapa lama sekali kita kumpulin uang yang benih-benih Bapak Ibu tuh dikumpulin jadi satu, salurin tiap berkat. Kira-kira siapa yang butuh, siapa yang kurang, pasti Bapak Ibu tahu semuanya di tempat ini. Kita harus memberi dampak di mana kita ditempatkan Bapak Ibu, ya. Kita harus bergerak keluar, tidak lagi di dalam, harus bergerak keluar. Ayo bentuk tim, ayo semua berkelompok kecil, memberi dampak bagi lingkungan di tempat ini. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Mau melakukan firman Tuhan? Amin. Woi, kurang mantep. Mau melakukan firman Tuhan? Amin. Wah, ini baru mantap. Ya, Tuhan Yesus berkati. Amin. Shalom, terima kasih, terpuji nama Tuhan Yesus. Terima kasih kepada hambanya Bapak Rukitan yang Bapak berfirman Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk berdoa syafaat.
Kali ini saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa syafaat malam hari ini. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan imani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas perawatan dan kehadiranmu malam hari ini di persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan sudah merawat kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah. Tuhan, kami sudah memuji, menyembah-Mu, bahkan kami sudah mendapatkan berkat melalui firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu terkasih Bapak Rukitan, yang kembali mengajarkan kami bahwa apabila kami ingin diberkati, maka kami harus siap untuk menabur, maka kami siap harus memberikan yang menjadi hak Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Bapak Rukitan bersama istri yang telah hadir di tengah kami, berkati pelayanannya, berkati usaha dan pekerjaannya Tuhan, buat lancar dan berhasil, berkati kesehatannya. Kiranya Tuhan dimanapun hamba-Mu ini melayani Engkau, Tuhan pakai dengan luar biasa dan nama-Mu selalu dipermuliakan. Secara khusus kami juga berdoa untuk hamba-Mu, para hamba-Mu yang tetap setia sampai dengan hari untuk melayani Engkau, Bapak Jeki bersama ibu dan anak-anak, Bapak Pendeta Bambang Irawan bersama keluarga besarnya juga Tuhan. Tuhan, kami bersepakat berdoa untuk para hamba-Mu ini Tuhan, berkati kesehatan mereka Tuhan, sehat-sehatkan dan kuat-kuatkan mereka Tuhan, tetap pakai mereka dengan luar biasa, berikan mereka kesetiaan untuk melayani Engkau sampai akhir Tuhan. Cukupkan apa yang jadi kebutuhan mereka, biarlah Tuhan setiap pengorbanan materi, waktu, pikiran bagi yang telah mereka berikan bagi terbentuknya persekutuan doa ini, Tuhan kiranya perhitungan itu sebagai kebenaran yang menyelamatkan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang terlibat malam hari ini pelayanan, kepada Bro Adi sebagai pemimpin pujian, Bapak Yoko sebagai imam musik, dan adik-adik kami juga. Tuhan terus pakai mereka, berkati pelayanan mereka, berikan mereka kesehatan Tuhan, promosikan ke mereka dengan pelayanan tinggi Tuhan, pakai mereka dimanapun mereka melayani Engkau, kiranya nama-Mu tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk kami yang hadir di tengah-tengah ibadah pada malam hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami kerinduan untuk selalu beribadah, untuk selalu hadir di hari-hari ibadah kami yang akan datang, memiliki kerinduan untuk selalu berada di hadirat-Mu Tuhan. Kami yang berbeban letih, berbeban berat Tuhan pulihkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang menderita Tuhan pulihkan. Kiranya Tuhan, dimanapun kami melangkah berada, kiranya Tuhan apapun yang kami pikirkan, perkatakan dan perbuat, kiranya senantiasa menjadi teladan bagi setiap orang sekitar kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan sertai bangsa kami. Tuhan terus pakai bangsa kami, bangsa Indonesia menjadi teladan bagi negara-negara lain. Berikan kiranya belas kasihan-Mu Tuhan, jadikan bangsa kami mampukan untuk melewati setiap pencobaan, setiap masalah, dan kiranya Tuhan bangsa kami menjadi bangsa yang toleransi tinggi Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga para pemimpin bangsa kami Tuhan, berikan hikmat, roh yang takut akan Tuhan, kebijakan Tuhan, biar setiap apapun peraturan yang mereka putuskan itu juga untuk kebaikan umat-Mu juga. Terima kasih Bapak, secara khusus kami juga berdoa untuk apartemen Permata Surya, lingkungan di mana kami tinggal saat ini. Tuhan berkati, Tuhan berikan kenyamanan, keamanan untuk lingkungan di mana kami tinggal saat ini. Berkati juga pada pengurus apartemen ini yang telah menjadi alat kepanjangan tangan-Mu menyediakan sarana untuk kami beribadah. Berikan mereka kesehatan Tuhan, terus berkati mereka Bapak. Hamba-Mu sudah siap berdoa, tetapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus melawat, mengiringi hidup kami sampai Maranatha kali kedua Tuhan datang, mendapati kami tetap setia dengan iman kami yang hanya tertuju kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya sama-sama angkat tangan. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk hamba Tuhan Bapak Pendeta Rukitan boleh bagi sharing dengan kita. Ya, saya tambahkan sedikit awal perjumpaan kami di tempat ini. Pada waktu itu memang Pak Ruki begitu akrab juga, langsung deket gitu ya Pak ya. Iya. Terus Pak Ruki tanya nih usaha begini saya bocor arus nih. Saya cuma sampaikan Pak, lantar di hati saya. Pak, covering semua usaha Bapak dengan memberikan persepuluhan. Artinya apa, pada waktu kita mau melepaskan sesuatu, itu pasti Tuhan akan memberkati kita. Amin. Untuk persepuluhan bukan ke sini alamatnya. Amin Bapak Ibu.
Paroki dia tidak pernah memberikan persepuluhan ke saya. Sekalipun dia mau kasih, saya bilang tidak. Bukan kepada manusia. Persepuluhan harus dibawa ke gereja lokal, saudara. Haleluya. Amin. Sebab Anda tidak punya hak untuk mengelola itu. Itu hak Tuhan yang dipercayakan kepada lembaga gerejanya. Nanti gerejanya yang mengatur semua itu. Haleluya. Amin. Kalau persembahan khusus itu adalah benih. Benih itu adalah pengorbanan, berkorban. Artinya persepuluhan kewajiban, tapi pada waktu Anda memberi itu adalah pengorbanan. Haleluya. Amin. Pada waktu paroki melakukan hal itu, lihat dari, boleh saya tambah sedikit? Boleh ya? Dari, saya pun shock dan kaget, ngumpulin perok, perok botol. Paroki kalau jalan dengan khotbah kecil muter, merinding ya, muter hampir seluruh Jakarta. Saya bilang orang ini luar biasa. Saya belum tentu mau. Amin. Kumpulin tutup botol. Buat apa? Akhirnya dia bawa saya ke pabriknya. Minta tolong doain pabrik. Saya lihat pabriknya. Saya lihat kondisi-kondisi yang hati saya, sepertinya Bapak mesti berhenti dari kerja ini. Dia gimana sih? Iya kan, karena daur ulang tutup peroknya itu. Ya, dari segi jenisnya, dari segi kesehatan, kayaknya kurang gimana. Bapak ini sekarang udah mau jadi anak Tuhan dan sudah jadi dokter. Kenapa? Tuhan itu berbicara kepada kita sesuai pemahaman kita, sehingga kita bisa tahu bahwa ini adalah Tuhan. Haleluya. Amin. Khusus paroki, dia kenal Tuhan melalui persepuluhan. Artinya apa? Dia tahu firman, dia lakukan, dia lihat kuasa Tuhan bekerja. Sampai hari ini dia melayani pekerjaan Tuhan. Berikan tepuk tangan. Akhirnya kita sampai paroki, ayo kita doa pagi waktu itu dari sini, doa puasa 3 hari 3 malam, 2 kali baru lolos. Hari pertama nggak tahan dia, saya ngerti, pulang ya sudah pulang. Tapi hari kedua saya nggak lepas, yang kedua kalinya saya nggak lepas. Kamu udah di dimensi roh, harus selesai 2 puasa 3 kali, 3 hari 3 malam, nggak makan nggak minum, lulus dia. Terlihat saya saksikan perkembangannya. Jual perok, akhirnya rumahnya pindah ke Citra 2 Extension, terus. Sekarang pindah juga di Citra 2. Wah, saya bilang boleh paroki berbagi ya, bukan artinya kita tidak melihat hasilnya, tetapi yang kita pelajari adalah tindakannya. Haleluya. Amin. Pada waktu dia bertindak, meresponi firman Tuhan, lihat Tuhan itu bukan manusia. Jika dia berfirman, pasti dia akan menggenapinya. Haleluya. Amin. Bilang sebelahnya, persepuluhan bahwa di gereja. Haleluya. Ya, jangan taruh di sini. Amin. Nah, di sini juga kan persembahannya sok silakan. Saya cuma himbau karena teman-teman juga bilang, Pak, jangan sampai mereka tidak diberikan kesempatan untuk memberi. Saya akhirnya sudah silakan saja. Tapi saya tekankan Rabu keempat itu pun kalau oke, dan tidak ada lagi peredaran kantong kolektor. Kenapa? Semuanya udah paham. Amin. Amin. Nggak usah disodor-sodori di gereja, disodor-sodori di sini, nggak usah disodor-sodorin. Amin. Dan Anda hadir dan puji Tuhan. Amin. Dan selesai, nggak usah mau ada silakan, nggak apa-apa. Yang paling penting Anda hadir beribadah saja, pasti Tuhan memberkati. Ya, kita lihat pengumuman untuk minggu depan. Wih, siapa
Ini siapa? Itu siapa? Baju sama sih. Bajunya sama. Ini dari mana kamu ini? Pak Luki juga salah satu yang orang suka memberkati saya. Tiba-tiba dia telepon, Pak, saya jemput ya. Mana? Jemput, ikut. Nggak tanya apa-apa. Dia bawa saya ke Plaza Senayan. Dia bilang, Pak, pilih jas. Yang benar nih. Benar, Pak, pilih jas. Dia bilang, yang mana yang murah, yang baru datang mana? Dicari. Saya juga nggak haji mumpung lagi. Saya lihat dia yang baru datang. Akhirnya turunnya nggak yang sel mana yang sel. Jangan Pak, enggak ya. Pemberian dan punya niat saja untuk memberkati itu sudah Tuhan berkati. Anda nggak perlu, amin. Amin. Terus saya tanya dalam hati sih, kenapa dia bawa saya nggak kasih mentahnya aja? Dia berkata, kalau Tuhan bilang suruh kasih jas, dia kasih jas. Kalau dia kasih mentahnya, nggak jadi jas. Amin. Amin. Kalau dia kasih mentah, nggak jadi jas. Tuhan tuh, this is God. Itu adalah Tuhan. Dia punya caranya sendiri. Amin. Dan dia pakai orang-orang yang memang untuk memberkati kita. Jadi jangan pernah takut, ikut Tuhan. Yang penting prosperity, makmur itu di hati saudara. Haleluya. Amin. Makmur itu bukan di dompet. Makmur itu di roh saudara. Miskin itu bukan di dompet. Miskin itu di roh saudara. Dan saya berdoa, roh kemiskinan lepas dari tempat ini. Harus punya roh yang makmur, karena Bapak kita adalah Raja di atas segala raja. Amin. Saya makmur. Makmur kan? Makmur. Tinggalnya di mana? 6 kali 6 nggak ditentuin itu. Amin. Makmur gak saya? Makmur saudara. Di mana bisa melayani juga. Juga ada waktu untuk memberi. Uang bisa kita pakai, kita bisa pakai. Nggak ada uang yang kita nggak bisa pakai untuk kita berikan kembali kepada pekerjaan tuh. Tuhan, lihat orang-orang yang punya masalah, kita harus membantu. Tadi baru kita sampaikan. Bilang lagi sama sebelahnya, kamu udah makmur deh. Haleluya. Amin. Amin. Ragu depan hati makmur. Haleluya. Amin. Teman-teman ya, yang lain. Iya tuh. Semuanya sama tuh. Siapa? Barusan diambil Gak usah. Itu kapan motor? diambil. Tolonglah culik dia bawa ke mall. Sama bisa. Amin. Culik dia bawa ke mall. Kalau dia culik saya, kalau dia mau ibu dia culik saya, bawa ke mall. Gitu. Oke, terus laporan keuangan. Ya, persembahan bulan apa ya? Juli. Juli kan? Oke. 450 Rabu pertama, 272 Rabu kedua, 350 Rabu ketiga, 260 Rabu keempat. Berikan tepuk tangan. Tunjuk ini makmur. Amin. Amin. Bukan nilainya, bukan jumlahnya, tetapi hati itu. Amin. Bukan nilainya. Apakah pelayanan ini ditentuin dari itu? Apakah pelayanan kita ditentuin dari itu? Tidak. Kalau main hitung-hitungan, tekor habis. Tapi anak Tuhan nggak ada tekornya, makmur. Berikan Tuhan. Dan pengeluaran untuk bulan ini untuk
pembayaran invoice bulan Agustus itu 1 juta karena kita ada 5 minggu. Amin. Coba totalnya, iya, pemasukan 9 juta, keren, 9 JT. Pengeluaran 4,2, saldo akhir ada 4,866. Amin. Berikan tepuk tangan. Oke, apa lagi? Oh iya, di sini sih. 3, 2, 1. Visi menjangkau yang terhilang dan mengembalikan yang tersesat serta memberikan pertumbuhan iman. Misinya menyediakan fasilitas pemberitaan firman Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi kita. Oke, sebelum kita sudahi, kita akan mulai deklarasi doa keluarga. Dan setiap peribadahan setelah ibadah kita akan doa bersama. Kita deklarasikan doa ini, yaitu firman yang kita ucapkan dan kita imani bahwa itu menjadi bagian dalam hidup kita. Saya memang berdiri. Ayo, doanya coba diucapkan ya. Yang pertama, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Haleluya. Yang kedua, Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bapak di surga, terima kasih untuk berlangit di mana dari awal tengah hingga akhir kami semua diberkati tidak terkecuali. Pakai lebih heran lagi hamba-Mu Pak Rudi bersama dengan keluarga dengan cara yang ajaib dan luar biasa, dalam merupakan hikmat pemahaman dan pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus memberkati seluruh kalangan Allah, hidupnya terus terpancar keluar dan mengalir. Berkati pribadi, keluarga-keluarga besar, istri, anak-anak, semuanya, usaha pekerjaannya. Tuhan memberkati. Kekasih Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera. Namun selalu mengarahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Pak Bambang, silakan berkat buat kita. Mari Bapak Ibu, arahkan hatimu dan kedua tanganmu. Biarlah berkat yang besar, berkat yang limpah, berkat yang luar biasa dari Bapa sejati, berkat rohani, materi, kebahagiaan, sukacita, kesehatan dicurahkan dilimpahkan buat setiap kami. Kasih yang sempurna, pengorbanan yang sekali sama, maka persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup kita. Mulai malam ini sampai Tuhan datang kedua kali, menjemput ke sebagai gereja yang kudus dan tak berencana telah di hadapan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kita berdoa dan bersyukur. Katakan amin. Amin. Ya, Tuhan memberkati.